Gelap pekat menyelimuti. Hujan deras mencambuk jendela, menciptakan simfoni gemuruh yang mengoyak malam. Tapi bukan gemuruh badai yang membuat bulu kudukmu merinding. Dengarkan, ada bisikan. Bisikan dingin, seperti desiran angin membawa pesan kematian. Dari balik kegelapan, sepasang mata merah menyala menatapmu tanpa berkedip. Dia datang, malam ini dan setiap malam, untuk menagih. Karena dosa takkan pernah bisa bersembunyi. Siapkah kau menghadapi teror yang akan datang? Surabaya, malam itu diguyur hujan lebat yang tak kunjung reda, menciptakan simfoni gemuruh di luar jendela besar penthouse mewah milik Wisnu Aditama. Di lantai 30 gedung pencakar langit itu, Wisnu, seorang pejabat tinggi yang namanya harum di mata publik, namun busuk di balutan korupsi, menyesap anggur merahnya perlahan. Aroma mahal dari minuman itu berpadu dengan wangi karpet Persia dan furnitur kayu jati ukiran tangan yang memenuhi ruang tamunya, menandakan kemewahan yang ia raih dari tumpukan uang rakyat. Sejak menjabat sebagai kepala dinas, kekayaannya melesat bagaikan roket, meninggalkan jejak pertanyaan yang sengaja ia bungkam dengan sumbangan amal dan senyum palsu di setiap acara publik. Malam itu seharusnya menjadi malam yang damai. Setelah seharian penuh dengan pertemuan dan pencitraan, Wisnu hanya ingin menikmati ketenangan. Namun, sejak seminggu terakhir, ketenangan itu terusik oleh sesuatu yang aneh. Bukan suara telepon yang terus berdering atau email-email penting yang menumpuk, melainkan bisikan. Bisikan halus, seperti desiran angin yang membawa pesan, namun ia tahu itu bukan angin. Bisikan itu muncul di waktu-waktu tak terduga. Saat ia menyantap hidangan mewah di restoran bintang 5, saat ia tertawa lepas dengan kolega-kolega senasib, bahkan saat ia tertidur lelap. Bisikan itu tak pernah jelas, hanya sebuah dengungan tak beraturan yang mengganggu. Tadi sore, bisikan itu semakin intens. Ia sedang menandatangani proyek fiktif senilai miliaran rupiah. Matanya tertuju pada angka-angka fantastis yang akan masuk ke rekening pribadinya saat bisikan itu berubah menjadi gumaman samar. Pertanggungjawaban tiba. Suara itu dingin, bergetar, dan seolah langsung menusuk ke dalam otaknya. Wisnu sempat mengernyit, mengira ia kelelahan. Ia bahkan meminum kopi hitam pekat, berharap kafein bisa mengusir halusinasi itu. Namun, gumaman itu tak hilang, justru melekat, seperti bayangan yang mengikuti setiap geraknya. Kini, di tengah gemuruh hujan, bisikan itu kembali, lebih jelas, lebih dingin, dan lebih menekan. Tiap malam, aku akan datang. Suara itu seolah memenuhi seluruh ruangan, menggetarkan gelas anggur di tangannya. Wisnu tersentak, menjatuhkan gelasnya hingga pecah berserakan di lantai marmer. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, mencari sumber suara. Tidak ada siapa-siapa. Ia sendirian di penthouse yang luas ini, hanya ditemani gema bisikan yang semakin menghimpit. Keringat dingin membasahi pelipisnya, meskipun suhu ruangan cukup sejuk. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya kelelahan, stres akibat tekanan pekerjaan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang berbeda. Ada ketakutan yang merayap naik, mencengkeramnya. Ketakutan akan sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang tidak bisa ia beli dengan uang, tidak bisa ia redakan dengan kekuasaan. Bisikan itu semakin keras, kali ini terdengar seperti raungan pelan. Dosa-dosamu akan menuntut. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, berharap bisa mengusir suara-suara itu. Namun, bisikan itu menembus indera pendengarannya, merasuki pikirannya. Sebuah gambaran tiba-tiba muncul di benaknya.
wajah-wajah rakyat jelata yang kelaparan, rumah-rumah kumuh yang nyaris roboh, infrastruktur yang terbengkalai. Semua itu adalah konsekuensi dari tindakannya, dari miliaran uang yang ia selewengkan. Rasa bersalah yang selama ini berhasil ia kubur dalam-dalam, mulai mengikis pertahanan dirinya. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu berkedip-kedip, lalu padam sepenuhnya, meninggalkan Wisnu dalam kegelapan yang pekat, hanya diterangi kilat sesekali dari luar jendela. Dalam kegelapan itu, bisikan berubah menjadi desahan berat, seperti napas seseorang yang berada sangat dekat dengannya. Aroma aneh, seperti bau tanah basah, bercampur aroma kematian, memenuhi udara. Wisnu merinding. Ia bukan penakut, ia adalah seorang pria yang terbiasa menghadapi tekanan dan ancaman. Tapi ini berbeda. Ini adalah teror yang melampaui logika. Seiring kilat yang menyambar, bayangan hitam muncul di sudut ruangan. Tipis, menjulang tinggi, dengan bentuk yang samar. Wisnu mengira itu hanya ilusi optik akibat kegelapan dan ketakutan yang melandanya. Namun, bayangan itu bergerak. Perlahan, seperti hembusan angin, ia mendekat. Wisnu mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba melarikan diri, namun kakinya terasa terpaku di lantai. Bayangan itu terus mendekat, dan dari kegelapan yang menyelimutinya, 2 titik merah terang menyala, menatapnya tajam. Itu adalah mata. Mata yang dingin, tanpa emosi, namun memancarkan kekuatan yang tak terlukiskan. Wisnu tahu, ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh melampaui pemahamannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, kemewahan yang ia bangun dengan dosa terasa seperti penjara, dan bisikan yang menghantuinya adalah kunci menuju nerakanya sendiri. Sejak malam itu, kehidupan Wisnu Aditama berubah menjadi neraka yang nyata. Setiap malam, tepat pukul 12 malam, teror itu datang. Bukan lagi sekadar bisikan, melainkan kehadiran yang kasat mata. Bentuknya selalu sama, sesosok bayangan tinggi menjulang, diselimuti kegelapan pekat dengan sepasang mata merah menyala yang menatapnya tanpa berkedip. Sosok itu tidak pernah berbicara, tidak pernah bergerak. Ia hanya berdiri, mengamati Wisnu dari sudut ruangan, di balik jendela, atau bahkan di samping tempat tidurnya, menciptakan aura dingin yang menusuk tulang. Awalnya, Wisnu mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya berhalusinasi. Ia memeriksakan diri ke psikiater terbaik di Surabaya, menceritakan gejala yang dialaminya tanpa menyebutkan detail sosok tersebut. Dokter mendiagnosisnya dengan gangguan tidur dan stres berat, meresepkan obat penenang, dan menyarankan liburan. Wisnu menuruti saran itu, berharap bisa mengusir bayangan-bayangan itu. Ia bahkan sempat pergi ke Bali selama seminggu, mencoba melarikan diri dari teror yang menghantuinya. Namun, bahkan di Pulau Dewata yang tenang, sosok itu tetap datang. Tepat pukul 12 malam, ia akan muncul di kamar hotelnya, menatapnya dengan mata merah menyala, seolah memberitahukan bahwa tidak ada tempat baginya untuk lari. Setelah kembali ke Surabaya, Wisnu mulai mencari tahu. Ia memanggil paranormal, dukun, bahkan kiai terkenal. Mereka semua datang mencoba mengusir entitas yang menghantuinya. Beberapa mengatakan itu jin, yang lain menyebutnya arwah penasaran. Mereka membacakan doa, membakar kemenyan, memasang jimat, bahkan melakukan ritual-ritual aneh. Tapi tidak ada yang berhasil. Sosok itu tetap muncul setiap malam, seolah menertawakan segala upaya yang dilakukan Wisnu. Teror itu semakin intens. Mata merahnya seolah semakin dekat, napasnya yang dingin seolah semakin terasa di kulitnya. Wisnu bisa merasakan hawa kematian yang pekat setiap kali sosok itu muncul, membuat bulu kuduknya merinding. Efek teror itu mulai terlihat pada fisiknya. Kantung matanya menghitam, wajahnya pucat pasi,
dan tubuhnya terlihat kurus kering. Nafsu makannya menghilang, ia sulit tidur, dan ia seringkali terjaga di malam hari, menunggu kedatangan sosok itu dengan ketakutan yang mencekam. Pekerjaannya terbengkalai. Rapat-rapat penting ia batalkan. Dokumen-dokumen menumpuk tak tersentuh. Para kolega mulai bertanya-tanya, khawatir dengan kondisi Wisnu yang memburuk drastis. Ia mencoba berdalih bahwa ia sedang sakit, namun sorot matanya yang kosong dan kegugupan yang kentara tak bisa menyembunyikan kebenaran. Ketakutan terbesar Wisnu adalah jika teror ini diketahui oleh orang lain, terutama rekan-rekan bisnisnya. Ia takut reputasinya hancur, takut kekuasaannya direbut. Oleh karena itu, ia berusaha keras menyembunyikan apa yang dialaminya. Ia mengunci pintu kamarnya rapat-rapat setiap malam, memastikan tidak ada yang bisa melihatnya berteriak ketakutan saat sosok itu muncul. Ia mematikan ponselnya, tidak ingin ada yang mengganggu ritual teror malamnya. Suatu malam, Wisnu tak tahan lagi. Saat sosok itu muncul di samping tempat tidurnya, ia meraih pisau buah yang ia simpan di laci, berniat menyerang. Tangannya bergetar hebat, namun ia nekat. Ia mengayunkan pisau itu ke arah sosok hitam di depannya. Pisau itu menembus bayangan itu, seolah tidak mengenai apa-apa. Sosok itu tetap diam, namun sepasang mata merahnya menyala lebih terang, seolah mengejek usahanya yang sia-sia. Sebuah seringai tipis, hampir tidak terlihat, muncul di balik kegelapan wajahnya, seolah mengatakan, "Kau tidak akan bisa menyakitiku." Wisnu menjatuhkan pisau itu, terduduk lemas di lantai. Air mata mengalir di pipinya. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia telah mencoba segalanya, namun tak ada yang berhasil. Sosok itu adalah hantu yang tak bisa disentuh, tak bisa dilawan. Sosok itu adalah malaikat pencabut nyawa, seperti yang dibisikkan suara-suara itu di awal. Dan ia tahu kehadirannya bukan tanpa tujuan. Ini adalah hukuman. Hukuman atas setiap sen uang rakyat yang ia korupsi, setiap proyek fiktif yang ia tanda tangani, setiap senyum palsu yang ia berikan pada rakyat yang ia miskinkan. Malam itu, di tengah kegelapan yang pekat, Wisnu Aditama menyadari bahwa ia telah tersandung di jurang neraka, dan sosok yang berdiri di depannya adalah pemandu setianya. Ia hanya bisa pasrah menunggu kapan teror ini akan berakhir dan bagaimana takdir akan menjemputnya. Kesehatan Wisnu Aditama semakin memburuk. Ia sering pingsan di kantor, bahkan pernah muntah darah. Para kolega dan bawahannya mulai curiga. Pak Budi, asisten pribadinya yang setia namun jujur, memberanikan diri mendekati Wisnu. "Pak Wisnu, Anda baik-baik saja? Wajah Anda pucat sekali. Sebaiknya Anda istirahat," ujar Pak Budi dengan nada khawatir. Wisnu hanya menggeleng lemah, matanya cekung dan tatapannya kosong. Ia sudah tidak sanggup lagi berpura-pura. Teror itu menggerogoti jiwanya. Ia terus-menerus melihat bayangan mata merah itu, bahkan di siang hari, seolah sosok itu kini mengikutinya kemanapun ia pergi. Bisikan itu tak pernah berhenti, kini lebih jelas terdengar. "Waktumu semakin dekat, setiap detik, setiap napas." Di suatu sore yang kelabu, Wisnu sedang duduk termenung di ruang kerjanya yang mewah. Dokumen-dokumen penting menumpuk di mejanya, menunggu tanda tangan, namun ia tak punya tenaga untuk menyentuhnya. Pikirannya dipenuhi bayangan mengerikan yang menghantuinya setiap malam. Pak Budi masuk, membawa secangkir teh hangat. Ia melihat Wisnu yang begitu rapuh dan akhirnya bertanya, "Pak Wisnu, ada apa sebenarnya? Anda bisa cerita pada saya. Saya sudah lama bekerja dengan Anda." Mata Wisnu menatap Pak Budi, seolah melihat harapan terakhir. Ia menimbang-nimbang, haruskah ia menceritakan semuanya? Ketakutan akan reputasinya masih ada, namun ketakutan akan teror itu jauh lebih besar.
Ia tidak sanggup lagi menanggung beban ini sendirian. Dengan suara bergetar, Wisnu mulai bercerita. Awalnya ragu, lalu semakin lancar seiring ia mengeluarkan semua unek-unek yang selama ini ia pendam. Ia menceritakan tentang bisikan, tentang kemunculan sosok bayangan hitam dengan mata merah menyala, tentang ketidakmampuannya untuk melarikan diri dari teror itu. Ia juga menceritakan tentang bau kematian yang selalu menyertai kedatangan sosok itu, dan bagaimana upaya para paranormal dan kiai pun tak mampu mengusirnya. Pak Budi mendengarkan dengan seksama. Raut wajahnya berubah antara terkejut, tidak percaya, dan akhirnya prihatin. Ia tahu betul bagaimana Wisnu mendapatkan kekayaan dan kekuasaannya. Desas-desus tentang korupsi sudah menjadi rahasia umum di kalangan staf, meskipun tak ada yang berani mengungkapkannya secara terbuka. Ia juga tahu bahwa proyek-proyek fiktif dan pemotongan anggaran adalah hal biasa dalam sistem yang Wisnu bangun. "Pak Wisnu, ini mengerikan sekali," ucap Pak Budi lirih setelah Wisnu selesai bercerita. "Tapi apakah ada kaitan dengan apa yang selama ini Bapak lakukan?" Wisnu menatap Pak Budi, matanya berkaca-kaca. Ia tahu apa yang dimaksud Pak Budi. Jauh di lubuk hatinya, ia sudah menduga ini adalah konsekuensi dari dosa-dosanya. Rasa takut itu kini berpadu dengan penyesalan yang mendalam. Ia mengangguk pelan. "Ya Budi, aku rasa begitu. Ini adalah hukuman. Hukuman atas semua uang rakyat yang aku curi, atas semua proyek yang seharusnya membangun fasilitas publik, tapi malah masuk ke kantongku, atas penderitaan orang-orang yang seharusnya mendapatkan hak mereka." Pengakuan itu keluar dengan suara parau, penuh penyesalan. Wisnu memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa kekuasaan dan uang bisa membeli segalanya, bahkan kebahagiaan. Tapi kini ia tahu ada hal-hal yang tidak bisa dibeli, dan itu adalah kedamaian jiwa. Pak Budi terdiam sejenak. Ia adalah orang yang religius, dan ia percaya pada karma. Ia menghela napas panjang. "Pak Wisnu, saya tidak tahu banyak tentang hal seperti ini. Tapi jika ini memang karena perbuatan Bapak, mungkin Bapak harus bertaubat, mengembalikan apa yang sudah Bapak ambil." Saran Pak Budi bagaikan kilat yang menyambar di benak Wisnu. Mengembalikan uang. Mungkinkah itu bisa menghentikan teror ini? Ia merenung. Miliaran rupiah yang ia kumpulkan, aset-aset mewah yang ia miliki, semuanya adalah hasil kejahatan. Tapi ia juga tahu, mengembalikan semuanya berarti menghancurkan dirinya sendiri. Reputasinya akan hancur, ia akan masuk penjara. Namun, apakah itu lebih buruk daripada hidup dalam teror setiap malam, menanti kedatangan sosok malaikat pencabut nyawa yang seolah-olah sudah menunggunya? Ketukan di pintu menghentikan lamunan mereka. Pak Budi membuka pintu dan seorang staf kantor memberitahu bahwa sudah lewat pukul 6 sore dan semua karyawan sudah pulang. Ruangan kini terasa kosong dan dingin. Hanya mereka berdua di lantai ini. Tiba-tiba lampu di ruang kerja Wisnu berkedip-kedip. Wisnu langsung merasakan gelombang dingin menyelimuti tubuhnya. Mata merah itu yang selalu muncul di malam hari, kini sudah mulai muncul di siang hari, bahkan di kantornya. Bisikan itu kembali, kali ini lebih keras dan lebih jelas. "Sudah waktunya untuk membayar." Wisnu gemetar hebat. Ia mencengkeram lengan Pak Budi. "Budi, dia datang. Bahkan di sini. Dia tidak mau menunggu." Pak Budi ikut merinding. Ia tidak melihat sosok itu, namun ia merasakan aura dingin yang menusuk. Ia melihat ketakutan di mata Wisnu yang begitu nyata. Ia tahu apa yang diceritakan Wisnu bukanlah bualan. Malam itu,
Di kantor yang seharusnya menjadi tempat aman, Wisnu Aditama dipaksa untuk menghadapi konsekuensi dosanya, dan waktu yang ia miliki semakin menipis. Setelah pengakuannya kepada Pak Budi, Wisnu Aditama merasa sedikit lega. Namun teror yang menghantuinya tak berkurang sedikit pun. Malah intensitasnya semakin meningkat. Sosok bayangan hitam itu tidak hanya muncul di malam hari, melainkan juga di siang bolong, dimanapun Wisnu berada. Di dalam mobil mewahnya, di tengah rapat penting, bahkan saat ia mencoba makan di restoran. Mata merah menyala itu selalu ada, menatapnya, mengingatkan akan dosa-dosanya. Bisikan-bisikan itu kini tak lagi samar, melainkan jelas terdengar di telinganya. Waktu habis, segera pertanggungjawabkan. Wisnu tahu ia harus melakukan sesuatu. Saran Pak Budi tentang pengembalian uang terus terngiang di benaknya. Ini adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Namun, bagaimana caranya? Ia memiliki aset di mana-mana, sebagian besar atas nama orang lain atau perusahaan fiktif. Prosesnya akan rumit dan ia tahu betul ia akan terjerat hukum jika melakukannya secara terang-terangan. Di malam hari, saat sosok itu kembali muncul di samping tempat tidurnya, Wisnu mencoba berbicara dengannya. Suaranya bergetar, penuh ketakutan, namun ia berusaha tegar. Kau malaikat pencabut nyawa, bukan? Kau datang untuk menghukumku. Aku tahu, aku salah. Aku sudah mencuri uang rakyat. Aku sudah berbuat dosa besar. Sosok itu tetap diam, hanya matanya yang menyala lebih terang, seolah mendengarkan. Apa yang harus aku lakukan agar kau pergi? Aku akan mengembalikan semuanya. Semua uang yang aku curi, semua aset yang aku miliki. Tapi aku butuh waktu. Beri aku waktu. Wisnu memohon, berharap ada respons. Hening. Lalu sebuah suara dingin dan bergetar, namun jelas terdengar di benak Wisnu, bukan dari sosok itu sendiri, melainkan seperti transmisi langsung ke otaknya. Kau tidak bisa membeli waktu dengan janji. Wisnu tersentak. Itu adalah suara sosok itu, meskipun tidak keluar dari mulutnya. Suara yang sama dengan bisikan-bisikan yang menghantuinya. Apa yang harus aku lakukan? Aku bersumpah akan mengembalikan semuanya. Aku bersedia masuk penjara. Aku bersedia kehilangan segalanya. Sosok itu sedikit bergerak, seolah mengangguk tipis. Kemudian suara itu kembali terdengar, lebih jelas kali ini. Bukti, nyata, bukan hanya kata. Wisnu mengerti. Sosok itu tidak akan percaya hanya dengan janji. Ia butuh tindakan nyata. Ia butuh bukti bahwa Wisnu benar-benar bertaubat. Tapi bagaimana? Keesokan harinya, Wisnu memanggil Pak Budi. Wajahnya terlihat sedikit lebih bersemangat. Ada secercah harapan di matanya yang sayu. Budi, aku akan mengembalikan semuanya. Aku akan menyerahkan diri. Pak Budi terkejut. Pak Wisnu, apa Anda yakin? Itu berarti Anda akan masuk penjara. Aku tahu, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak sanggup lagi hidup seperti ini. Jika ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini, aku akan melakukannya. Jawab Wisnu dengan tekad yang bulat. Aku ingin kau membantuku, Budi. Kau tahu semua aset-asetku, semua rekening rahasia. Kita harus menyusun rencana bagaimana mengembalikan uang itu kepada negara dan bagaimana aku bisa menyerahkan diri dengan cara yang benar. Pak Budi mengangguk, terharu dengan perubahan Wisnu. Ia tahu ini adalah keputusan yang sangat berat, namun ia juga tahu ini adalah jalan yang benar. Mereka berdua mulai menyusun rencana. Malam itu, Wisnu tidur dengan sedikit lebih nyenyak dari biasanya. Meskipun sosok itu tetap muncul di kamarnya, matanya tidak lagi menyala terlalu terang dan tidak ada bisikan yang menghantuinya. Seolah-olah sosok itu sedang mengawasi, menunggu bukti dari janjinya.
Beberapa hari kemudian, Wisnu dan Pak Budi bekerja keras mengumpulkan semua bukti korupsi, data rekening, dan daftar aset. Mereka membuat surat pernyataan resmi tentang niat Wisnu untuk mengembalikan semua uang yang ia korupsi. Wisnu memutuskan untuk menyerahkan diri ke KPK secara terbuka di hadapan media. Ia ingin semua orang tahu dan ia berharap pengakuannya bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Saat semua persiapan selesai, di malam hari menjelang hari Wisnu akan menyerahkan diri, sosok itu muncul kembali. Kali ini, tidak ada rasa dingin yang menusuk, tidak ada bisikan yang menakutkan. Sosok itu hanya berdiri di depannya dengan mata merah yang tidak lagi membara, namun terlihat samar. Wisnu menatapnya, ia merasa sedikit lega. "Aku sudah siap, aku akan mengembalikan semuanya. Apakah ini sudah cukup?" Sosok itu tidak menjawab dengan suara. Namun, bayangan itu perlahan mulai memudar. Samar, semakin transparan, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Aroma kematian yang selalu menyertainya pun hilang. Ruangan kembali normal, dan Wisnu merasa beban berat terangkat dari pundaknya. Ia tidak tahu apakah sosok itu akan kembali atau tidak, namun ia merasa ia telah membuat kesepakatan. Kesepakatan yang mengharuskannya membayar semua dosanya, bukan dengan uang, melainkan dengan kebebasannya, dengan reputasinya, dan dengan sisa hidupnya. Ia tahu ini adalah jalan yang panjang dan berat, namun setidaknya ia tidak lagi sendirian dalam teror. Pagi itu, berita tentang Wisnu Aditama yang menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membawa setumpuk bukti dan aset yang akan ia kembalikan menggegerkan seluruh Indonesia. Media massa memberitakannya secara masif. Televisi dan surat kabar dipenuhi dengan wajah Wisnu yang kini terlihat jauh lebih kurus dan pucat, namun dengan sorot mata yang sedikit lebih tenang. Wisnu mengakui semua perbuatannya, semua korupsi yang ia lakukan selama menjabat. Ia menyebutkan angka fantastis miliaran rupiah, detail proyek fiktif, dan nama-nama yang terlibat, meskipun ia bersikeras bahwa ia sendiri yang sepenuhnya bertanggung jawab atas semua itu. Ia juga mengungkapkan niatnya untuk mengembalikan setiap sen uang rakyat yang telah ia curi. Pengakuan Wisnu menuai pro dan kontra. Sebagian memuji keberaniannya dan menganggapnya sebagai tanda pertobatan sejati. Sebagian lain meragukannya, menganggapnya hanya akting untuk meringankan hukuman. Namun, bagi Wisnu sendiri, itu bukan lagi masalah reputasi. Sejak sosok itu menghilang malam itu, ia merasa ada sedikit kedamaian yang menyelimuti dirinya. Teror itu tidak lagi datang. Malamnya, ia bisa tidur nyenyak tanpa dihantui bayangan hitam bermata merah. Aroma kematian pun tak lagi tercium di sekitarnya. Seolah-olah kesepakatan yang ia buat telah diterima. Wisnu menjalani proses hukum dengan kooperatif. Ia menyerahkan semua asetnya, mulai dari penthouse mewah di Surabaya, villa di Bali, mobil-mobil mewah, hingga rekening bank di luar negeri yang selama ini ia sembunyikan. Total uang yang ia kembalikan ke negara mencapai angka yang fantastis, bahkan melebihi estimasi awal kerugian negara. Proses pengembalian aset ini sangat rumit, melibatkan banyak pihak, namun Wisnu dengan sabar mengikuti setiap prosedurnya, dibantu oleh Pak Budi yang setia mendampinginya. Selama di tahanan, Wisnu tidak lagi mengalami gangguan. Ia menghabiskan waktunya dengan membaca buku-buku agama, merenung, dan menulis. Ia menulis surat permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, mengakui kesalahannya, dan berharap mereka bisa memaafkannya. Ia juga menulis sebuah buku harian menceritakan semua pengalaman mistisnya, semua teror yang ia alami, berharap bisa menjadi pelajaran bagi orang lain.
Suatu malam, saat Wisnu sedang menulis di selnya yang sempit, ia merasakan hawa dingin yang familiar. Jantungnya berdebar, namun kali ini bukan karena ketakutan. Ia mendongak. Di sudut selnya yang gelap, bayangan tipis muncul. Bukan lagi sosok hitam menjulang dengan mata merah menyala yang menakutkan, melainkan hanya bayangan samar, nyaris transparan, dengan 2 titik cahaya redup yang mirip mata. Sosok itu tampak lebih kecil, tidak lagi mengancam. Wisnu menatapnya. Ia tahu sosok itu datang. Namun, mengapa? Apakah ia akan mengambil nyawanya? Apakah ini adalah akhir dari kesepakatannya? Sosok itu tetap diam, hanya menatapnya. Wisnu merasa ada pesan yang ingin disampaikan, namun ia tidak bisa menangkapnya. Ia menunggu, nafasnya tertahan. Setelah beberapa saat, sosok itu perlahan memudar, lebih cepat dari sebelumnya, hingga benar-benar menghilang. Kali ini, tidak ada aroma kematian yang menyertai kepergiannya. Wisnu merasa bingung. Ia tidak tahu arti dari kemunculan sosok itu. Apakah itu tanda bahwa ia telah sepenuhnya dimaafkan? Atau apakah itu hanya peringatan bahwa ia harus tetap berada di jalan yang benar? Beberapa bulan kemudian, putusan pengadilan dijatuhkan. Wisnu Aditama divonis hukuman penjara seumur hidup, ditambah denda yang sangat besar. Namun, karena ia kooperatif dan telah mengembalikan semua uang yang ia korupsi, hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai faktor keringanan. Hukuman itu memang berat, namun Wisnu menerimanya dengan lapang dada. Ia merasa ini adalah harga yang harus ia bayar. Di penjara, Wisnu menjalani sisa hidupnya dengan tenang. Ia tidak lagi dihantui teror. Ia bergabung dengan kelompok keagamaan di dalam penjara, menjadi pribadi yang lebih religius dan bahkan menjadi panutan bagi narapidana lainnya. Ia seringkali bercerita tentang pengalamannya, tentang sosok malaikat pencabut nyawa yang menghantuinya, tentang bagaimana kekuasaan dan uang tidak bisa membeli kedamaian. Banyak yang percaya, banyak pula yang meragukannya. Namun, Wisnu tidak peduli. Ia hanya ingin berbagi kisahnya, berharap bisa mencegah orang lain melakukan kesalahan yang sama. Suatu pagi, di usia senjanya, Wisnu ditemukan meninggal dunia dalam tidurnya. Wajahnya terlihat damai, seolah ia telah menemukan kedamaian yang ia cari selama ini. Tidak ada tanda-tanda ketakutan di wajahnya, hanya senyum tipis yang tersungging di bibirnya. Beberapa sipir dan narapidana yang dekat dengannya bersaksi bahwa malam sebelum kematiannya, mereka melihat bayangan samar di sekitar sel Wisnu. Bayangan itu tidak mengancam, justru terasa seperti perlindungan. Dan mereka juga bersaksi bahwa sel Wisnu dipenuhi aroma melati yang harum, aroma yang tidak pernah ada sebelumnya. Kematian Wisnu Aditama tidak mengakhiri kisah teror yang pernah dialaminya. Setelah ia meninggal, buku harian yang ditulisnya di penjara ditemukan oleh Pak Budi. Dalam buku harian itu, Wisnu merinci setiap pengalaman mistisnya, setiap bisikan yang ia dengar, setiap kemunculan sosok bayangan hitam dengan mata merah menyala. Ia menuliskan ketakutannya, penyesalannya, dan akhirnya kedamaian yang ia rasakan setelah memutuskan untuk bertobat dan mengembalikan uang rakyat. Pak Budi, yang kini menjadi saksi bisu perjalanan Wisnu, memutuskan untuk menerbitkan buku harian itu dengan nama samaran. Ia ingin kisah Wisnu menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang, sebuah pengingat bahwa tidak ada dosa yang bisa disembunyikan selamanya, dan setiap perbuatan pasti akan ada konsekuensinya. Buku itu berjudul Bayangan Kematian Sang Koruptor dan langsung menjadi bestseller. Banyak pembaca yang merinding membaca setiap babnya, terutama bagian-bagian yang menggambarkan kehadiran sosok malaikat pencabut nyawa tersebut.
Meskipun banyak yang menganggap kisah Wisnu hanya sebuah fiksi horor yang mencekam, namun ada beberapa kejadian aneh yang terjadi setelah buku itu diterbitkan yang membuat sebagian orang mulai percaya. Beberapa pejabat yang namanya disebut-sebut dalam kasus korupsi Wisnu, meskipun tidak pernah terbukti secara hukum, mulai mengalami kejadian aneh. Salah satunya adalah Anton, seorang pengusaha properti yang dikenal dekat dengan Wisnu dan kerap menjadi fasilitator proyek-proyek fiktif. Setelah membaca buku Bayangan Kematian Sang Koruptor, Anton awalnya hanya tertawa, menganggapnya omong kosong. Namun, beberapa malam kemudian, ia mulai mendengar bisikan-bisikan samar di rumahnya. Bisikan itu mengingatkannya pada percakapannya dengan Wisnu di masa lalu, tentang proyek-proyek yang mereka manipulasi. Lambat laun, bisikan itu berubah menjadi gumaman jelas, "Kau, selanjutnya, giliranmu." Anton mulai kehilangan nafsu makan dan tidur, persis seperti yang dialami Wisnu di awal terornya. Tidak hanya Anton, seorang politikus bernama Ibu Ratna yang juga terlibat dalam beberapa skema korupsi bersama Wisnu mengalami hal serupa. Ia mulai merasakan hawa dingin yang menusuk di malam hari dan terkadang melihat bayangan samar di sudut matanya. Ia bahkan pernah mendapati lukisan di ruang kerjanya jatuh tiba-tiba, memperlihatkan retakan di dinding yang berbentuk seperti mata merah menyala. Ketakutan mulai merayap dalam diri mereka karena mereka tahu mereka adalah orang-orang yang selama ini bersekutu dengan Wisnu dalam tindakan korupsi. Kisah-kisah ini menyebar dari mulut ke mulut, menambah misteri di balik kematian Wisnu dan teror yang pernah menghantuinya. Sebagian orang berspekulasi bahwa arwah Wisnu atau mungkin sosok yang menghantuinya kini mencari korban lain yang masih menyimpan dosa yang sama. Yang lain percaya bahwa itu adalah karma yang bekerja, balasan atas setiap perbuatan jahat yang pernah dilakukan. Hingga kini, di Surabaya, kisah tentang Wisnu Aditama dan malaikat pencabut nyawa yang menghantuinya masih menjadi urban legend yang diceritakan secara turun-temurun. Cerita itu menjadi peringatan bagi siapapun yang tergoda untuk mengambil hak milik orang lain, terutama hak milik rakyat. Konon, di malam-malam hujan lebat, ketika angin bertiup kencang dan kilat menyambar, di sudut-sudut gedung pencakar langit yang mewah, atau di balik jendela-jendela kantor yang megah, bisikan-bisikan masih bisa terdengar. Bisikan yang membawa pesan tentang pertanggungjawaban dan bayangan samar yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang menyimpan dosa. Cerita ini menjadi bukti nyata bahwa ada hal-hal di dunia ini yang melampaui logika dan hukum, bahwa keadilan sejati terkadang tidak hanya datang dari tangan manusia, melainkan juga dari entitas tak kasat mata yang menunggu di balik kegelapan, menuntut pertanggungjawaban atas setiap dosa, dan bahwa pada akhirnya tidak ada uang atau kekuasaan yang bisa membeli ketenangan jiwa dari bayangan malaikat pencabut nyawa yang datang untuk menagih janji, menagih dosa. Kisah Wisnu Aditama adalah pengingat yang mengerikan bahwa setiap perbuatan, baik atau buruk, akan selalu memiliki jejak yang tak terhapus dan suatu saat harga harus dibayar. Jadi, apakah ini hanya kisah fiksi belaka? Sebuah dongeng seram yang dibuat-buat untuk menakuti? Atau mungkinkah di balik setiap gedung pencakar langit yang menjulang, di balik setiap tumpukan uang yang dicuri, ada konsekuensi yang jauh lebih mengerikan menanti? Kisah Wisnu Aditama adalah pengingat bahwa keadilan tidak selalu datang dari pengadilan manusia. Terkadang ia datang dari kegelapan dalam wujud yang tak kasat mata, menagih setiap dosa. Beranikah Anda yakin bahwa Anda sepenuhnya aman
dari bayangan yang menunggu untuk menagih.